kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ditulis ya, Leon katanya ada tugas mengalami Tuhan. Mazmur pasal 5 ayat 3. Kita buka dalam Mazmur pasal 5 ayat 3. Mazmur pasal 5 ayat 3. Kalau di Android itu Mazmur pasal 3 ayat 3, ada 5 sampai 4-nya. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Mazmur pasal 5. 1, 2, 3. Tuhan, pada pagi engkau mengasihku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu Tuhan. Bapak Ibu, kadang kita ini menjadi orang Kristen ini, kadang kita berjalan atau beribadah di dalam dua alam, ya. Dua alam. Kenapa dikatakan dua alam? Pertama, kita tidak bisa melihat Tuhan waktu kita datang ke gereja. Kita tidak bisa melihat Tuhan waktu kita datang ke gereja. Di gereja ada balik, ada. Kita bisa melihat Ibu Mentala, kita bisa melihat Pak Michael, kita bisa melihat WR-nya tadi, Bapak Radu, melihat Pak Dewi, ada Pak Gunawan, Bu Tuti, Pak Adam. Kita bisa melihat orang-orang yang nyata, manusia. Kita bisa melihat alat musik. Kita bisa melihat logo salib. Kita bisa melihat itu semua. Tapi kita tidak bisa melihat Tuhan. Mana Tuhan? Di mana Tuhan? Makanya kemarin di konser itu pertanyaan dari Ibu Gembala, kenapa umat Tuhan itu kalau di konser kita, kenapa kadang umat Tuhan itu lebih pilih pergi ke pesta perkawinan daripada ke gereja? Pertama, karena tidak enak sama yang undang tuan rumah, tidak enak. Dan hampir selalu acara itu diadakan pada hari Minggu. Kenapa? Kita cenderung memilih untuk pergi ke pesta perkawinan daripada ke gereja sama-sama hari Minggunya. Karena kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan di gereja. Beda kalau misalnya ya hari Minggu tanggal sekian, sekarang tanggal berapa? Tanggal 28. Tanggal 28 jam 5 sore ada Presiden Prabowo datang ke GBAP jam 5 sore. Tapi suatu tempat ada lagi undangan perkawinan. Prabowo, Presiden Prabowo, Pak Prabowo mau mengabsen jemaat GBAP, ada berapa? Mau dikasih hadiah per orang itu 5 juta. Kira-kira pilih mana? Kalau yang nggak datang akan disanksi sama Presiden. Kira-kira ada yang berani ke tempat lain nggak? Coba Bu, di absen jemaatnya berapa di sini? Misalnya seperti itu. Itu kalau Presiden Prabowo itu bisa kelihatan nyata dan mengasih sanksi pada setiap kita kalau kita ada ibadah. Tapi karena ibadah itu tidak pernah ada sanksi, Tuhan tidak langsung menghukum orang-orang yang tidak datang ibadah. Mau datangnya setahun sekali, boleh. Malam hari kita membahas dan belajar dari Raja Daud. Dikatakan
juga abstrak. Sama-sama Tuhan yang ditunggu sama. Nah, Daud ini nunggu apa? Apa yang ditunggu Daud sama yang ditunggu kita ini beda? Apakah yang ditunggu Daud itu kelihatan nampak gitu, Tuhannya datang, nampak kelihatan? Enggak juga. Sama dengan apa yang kita alami setiap minggu. Kenapa Daud menunggu-nunggu? Kenapa Daud begitu setiap pagi ada doa malam, ya ada doa pagi? Kenapa kalau pagi Daud ini menunggu-nunggu Tuhan? Dikatakan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Diatur persembahannya. Persembahannya diatur. Nah, persembahan untuk siapa? Kelihatan enggak Tuhannya? Enggak. Sama dengan apa yang kita rayakan setiap minggu. Tuhan juga enggak kelihatan di desa ini. Enggak kelihatan. Enggak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi Daud ini begitu kasih persembahan, menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu? Kenapa begitu Daud ini begitu antusias menunggu Tuhan, begitu percaya bahwa Tuhan itu datang? Karena di dalam 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47, ternyata Daud ini sudah mengalami Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak nyata, tapi kuasanya itu bisa dirasakan. Nah, itu kalau kita punya Tuhan yang hidup. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, Tuhannya tidak kelihatan, tapi kuasanya bisa dialami, gitu. Jadi kita tidak sia-sia. Makanya Daud ini tidak sia-sia waktu dia memberikan persembahan ke Tuhan, waktu dia menunggu-nunggu Tuhan, tidak sia-sia. Makanya kita ini tidak sia-sia waktu kita bangun pagi atau kita doa malam, kita nunggu-nunggu Tuhan, atau kita tidak sia-sia. Meskipun apa? Meskipun kita tidak mendengar sesuatu, kita tidak mendengar ada suara gerak, tidak ada gempa bumi, petanda-petanda apa, tapi Tuhan melihat. Inilah yang dialami Daud. Makanya orang Kristen itu wajib apa? Wajib mengalami Tuhan. Mengalami apa? Mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kilauan Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami dibantu oleh Tuhan. Wajib, harus. Supaya apa? Supaya mengalami Tuhan. Kalau kita tidak mengalami itu, kita ada di zona nyaman. Makanya no feeling waktu kita ini ke gereja, nggak ada chemistry. Bapak Ibu, puji Tuhan, saya sudah dilepaskan Tuhan daripada ketergantungan ketergantungan kepada satu materi, ya. Maksudnya kita ini memang standarnya itu apa? Tanggal 1 sampai tanggal 31 ini standarnya ya kita harus enjoy, harus happy, ya. Jangan lalu tanggal 1 happy sampai 15, lalu tanggal 20 ke belakang kita murung. Kenapa? Karena dompetnya udah tipis. Dan kita tidak tergantung dengan itu. Kalau kita setiap hari dicas sama Tuhan, rohnya dikasih makan, kita akan setiap hari kita ada sukacita, ada damai, ada sejahtera. Pada suatu hari ada seorang dokter di kantor, dokter ya termasuk senior. Dia nanya ke saya, Mas,
sampai ini kok bisa ya kondisi kadang karena gini Bapak Ibu, sekarang ini era digitalisasi, segala sesuatunya itu akan tergantung kepada orang-orang IT, rekam medis pakai digital, pendaftaran digital, BPJS semua menuntut digital, dan endingnya adalah ke unit kami, ke IT dan CRS. Jadi semua dikit-dikit kalau ada error, jaringan, internet, aplikasi, pasti yang ditelepon orang-orang IT. Di grup rumah sakit, di grup manapun, itu pasti di-tag orang-orang IT. Khususnya saya, karena dipercaya sebagai penanggung jawab. Dokter ini tanya ke saya, dia orang muda, Mas, kamu kok bisa ya? Kadang-kadang diserang atau mendapat komplainan dari orang-orang itu, kamu kok tetap enjoy, tetap tenang, santai. Ya sebenarnya saya juga tidak santai waktu itu. Saya juga merasa diserang. Tapi karena kita ini mengawali segala sesuatu setiap pagi ini bersama Tuhan, kita dapat recharge lagi energi untuk menghadapi ujian sepanjang hari itu. Mulai pagi jam 7, kita naik sepeda motor aja kalau kita telat ya, jam 7 itu udah mulai orang-orang butuh kita kadang. Jadi jam 7 itu, jam 7 lewat itu udah ditelepon di jalan itu. Ada telepon, keren gitu di HP itu. Itu udah mulai apa? Mulai ada komplain, mulai ada keluhan, mulai ada error, ini perlu dibantu. Bahkan nanti jam 11 malam, setengah 12 malam itu ada saja orang yang butuh bantuan untuk masalah ini, entah internetnya yang error, entah jaringannya yang lemot, kayak gitu. Dan kadang orang-orang hardware itu ada yang jam 9 udah tidur, saya belum tahu. Ada yang rumahnya jauh di Waru. Jadi kadang untuk hal yang tidak bisa diremot, ya saya harus datang ke kantor karena saya yang paling dekat dan masih aktif lah. Kalau yang satunya udah tidur, biasanya jam 9 itu orang hardware itu udah tidur. Itu pasti saya yang datang. Jadi dokter ini nanya, kok kamu tetap bisa happy, enjoy, tenang gitu? Saya jawab, karena apa dokter? Karena saya selalu mengandalkan yang di atas. Mengandalkan apa? Ya mengandalkan Tuhan. Saya jawab seperti itu. Kenapa? Supaya orang dengar tentang Tuhan dimanapun itu. Kondisi bercanda, bergurau, ya kita sebut ya. Mereka sendiri yang menyebut, oh iya Mas, kamu anak Tuhan ya, nggak boleh ya nonton yang kayak gini-gini gitu. Nanti dimarahin Tuhan Yesus ya kamu ya. Iya seperti itulah sendiri. Mereka sendiri yang ngomong. Kalau pas ada kesempatan mereka nanya apa, Mas kenapa kok di tempatmu kita kok ada Adam, bukan Adam Hawa maksudnya. Ya seperti ini saya jelasin. Oh sama ya, ya ada kesamaan. Kita jelasin, kita perlu bersaksi kepada semua orang. Perlu bersaksi. Medsos saya ya saya bombardir dengan kesaksian-kesaksian di Facebook, di IG, di TikTok, semuanya kesaksian tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya dunia tahu tentang Tuhan Yesus. Ya. Jadi Daud ini dia pribadi yang mengalami Tuhan. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Jadi orang Kristen harus mengalami Tuhan.
waktu kita menyelesaikan masalah, menghadapi masalah itu bersama Tuhan, dan kita menyelesaikannya bersama Tuhan. Bersama dengan Daud ini, dia juga seperti itu. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47 katakan, saya bacakan ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segala jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud mengalahkan Goliat. Siapa Daud? Waktu itu adalah hanya anak-anak yang tergolong kecil, kemerah-merahan, nampak tidak berpengalaman dan lugu. Gitu. Tapi ini mentalnya sudah luar biasa. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud, Daud bisa menangis, dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak dapat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Gisel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Daud waktu itu rakyatnya diserang oleh gerombolan. Rakyat mau melempari Daud. Gimana ini? Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kunci mengalami Tuhan adalah hadapi masalahmu bersama Tuhan. Jangan cari solusi yang lain. Jangan cari pakai kekuatan uang. Jangan cari pakai kekuatan manusia sesama manusia. Jangan. Tapi andalkan Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Andalkan Tuhan. Lalu hadapi bersama Tuhan. Maka kita, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu akan mengalami Tuhan seperti Daud ini. Makanya kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, bukan hanya Tuhan yang menerima persembahan kita lalu diam. Dia bertindak, dia bekerja, dia turut mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu makanya kita ini harus setiap minggu ini harus bersemangat mendatang kepada Tuhan. Karena apa? Kan kita percaya seperti Daud, katakan Daud ini, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolong. Katakan tadi itu. Dikatakan tadi itu. Sebab tangan Tuhanlah pertemuan dengan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sudah yakin banget. Daud ini anak kecil, musuhnya adalah raksasa berpengalaman. Terus perlengkapannya, persenjataannya lengkap. Kok
bisa dengan yakinnya mengatakan yang seperti itu? Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami, katanya. Kecil, anggaplah anak kecil ngomong kayak gitu. Tapi ini endingnya sudah jadi pemenang. Orang yang sering mengalami Tuhan, nah inilah orang yang sering mengalami Tuhan di dalam kehidupan itu akan jadi orang yang berbeda. Kenapa? Seperti Daud tadi, anak kecil berani menghadapi seorang expert ahli perang seperti Goliat dengan senjata yang lengkap. Orang yang sering mengalami Tuhan, maka di dalam kehidupannya dia yang pertama, dia punya mental yang di atas rata-rata. Gak gampang takut, gak gampang mundur, gak gampang sembunyi. Beda burung emprit sama burung elang. Kalau burung emprit kena angin sedikit sudah minggir, sudah jatuh. Tapi kalau burung elang ototnya kuat untuk menghadapi angin yang kencang. Beda Daud ini sudah sering mengalahkan beruang, singa. Makanya dia omongannya juga berani ngomongnya ini. Satu Samuel pasal 17 itu dikatakan, Satu Samuel pasal 17 ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Orang-orang Israel itu, termasuk Raja Saul, ketakutan, gak berani menghadapi Goliat. Tapi Daud ini orang yang mengalami Tuhan, justru maju, gak takut. Makanya orang-orang yang mengalami Tuhan itu, dia gak takut, gak gentar sama permasalahan-permasalahan kehidupannya. Gak takut. Ada orang yang takut mati, ya. Semua takut mati. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa mengatakan bahwa saat dia mati, dia akan bertemu Tuhan. Makin kita semakin mengalami Tuhan, makin kita tidak takut dengan kematian. Kenapa? Tapi kita mati, kita bertemu Tuhan. Meskipun prosesnya mungkin orang tidak tahu saya mau mati kayak apa. Mungkin mengerikan, mungkin tidak. Ada yang tidur langsung meninggal, ada yang langsung kena serangan jantung. Kita tidak tahu cara meninggalnya. Tapi kita percaya sama Tuhan, mengalami Tuhan. Kalau kita meninggal, kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Siap-siap. Jadi Daud justru berani. Kenapa berani? Karena dia tidak meragukan Tuhan. Kita ini kenapa kok perlu mengalami Tuhan? Sangat perlu sekali. Waktu dulu saya kecil, saya mengandalkan apa? Mengandalkan orang tua saya untuk apa? Melindungi saya dari orang-orang yang nakal, orang jahat kepada saya. Saya mengandalkan orang tua saya. Tapi begitu semakin dewasa, kerja, itu udah gak bisa mengandalkan orang tua.
dunia kerja ada masalah dengan orang, dan kita nggak bisa manggil orang tua kan? Masa didikit orang tua, nggak bisa. Waktu kuliah kita udah jauh dari orang tua. Kita juga menghadapi masalah itu sendirian. Nah, waktu itulah kita mengandalkan Tuhan, alami Tuhan, alami pertolongan dari Tuhan. Mustahil Tuhan itu tidak menolong kita, dan pasti menolong kita. Pasti menolong kita. Masalah, iya pasti ada. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Amin. Dan pasti menolong kita. Karena Daud ini punya mental yang di atas rata-rata. Bahkan mentalnya itu di atas rata-rata orang Israel. Padahal orang Israel ini kan petarung semua, pejuang semua, takut sama Goliat. Puji Tuhan, Daud diutus Tuhan, dipercaya sama Tuhan untuk menjadi pendobrak, perintis, membangkitkan semangat melawan Israel. Yang kedua, orang yang sering mengalami Tuhan, ia memiliki keyakinan yang besar akan pertolongan Tuhan. Kalau kita sering mengalami Tuhan, maka kita akan punya keyakinan yang besar bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah, kalau kita tidak sering mengalami Tuhan, ya lemah, loyo kita. Tapi kalau kita sering mengalami Tuhan, kita keyakinan kita ini begitu besar. Makanya Daud ini begitu yakin, punya keyakinan besar bahwa Tuhan akan menolong dia. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 6, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tuh, bagaimana bisa seorang anak kecil mengatakan kepada seorang profesional, mengatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku? Kok bisa itu? Ini perkataan kalau enggak diturun oleh Roh Tuhan, mana bisa? Dan lahir dari seorang yang mengalami Tuhan. Dia benar-benar percaya Tuhan yang tidak kelihatan itu bisa menolong. Makanya kita ini Tuhan tidak kelihatan, tapi kuasanya itu bisa menolong kita. Kuasanya itu begitu nyata. Dia tidak termenusi untuk kita. Selalu ada waktu. Makanya setiap pagi perkatakan, Tuhan, aku mohon engkau terlibat di dalam pekerjaanku. Aku minta engkau ikut campur dalam pekerjaanku. Nah, kalau kita berdoa seperti ini, maka Tuhan akan ikut campur. Tuhan akan menolong di situ. Tuhan tidak tinggal diam di dalam setiap kesulitan kita. Dia akan tolong, dia kasih jalan keluar, dia akan kasih hikmat, dia akan kasih ide-ide baru. Nah, itu pasti Tuhan tolong. Dan saya juga beberapa kali mengalami di dunia sekuler, di dalam dunia kerja, Tuhan tolong, Tuhan selalu menolong, Tuhan ikut campur di situ, sehingga saya menemukan jalan keluar setiap kesulitan saya, keruwetan saya, jalan-jalan buntu, itu Tuhan bukakan jalan. Nah, jadi hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Kok bisa kata-kata seperti itu? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini bukan omong kosong, bukan sekedar omongan ngawur dari seorang anak kecil. Tidak. Tapi ini perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang punya power.
benar-benar disertai sama Tuhan. Bukan omong kosong, bukan omongan anak kecil yang sombong, tidak. Tapi benar-benar omongan seorang yang diutus Tuhan untuk mengabarkan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Israel mempunyai Allah. Nah, menjadi orang Kristen wajib mengalami Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita ini menjadi orang Kristen. Makanya kenapa kok kita ini perlu berpikir ulang. Kadang saya kalau ada orang yang telepon waktu kita ada latihan, misalnya malam minggu atau waktu ibadah minggu, itu sepenting apapun saya berusaha untuk nggak angkat gitu. Kenapa? Supaya orang tahu, menghormati juga. Di hari-hari itu kita perlu privasi. Karena apa? Saya hari Sabtu kita ada latihan, hari Minggu kita ada ibadah. Ada seorang dia mantan direktur kami. Dia orangnya itu kadang saya kagum karena orang ini juga dikasih hikmat. Dia orang seberang. Dia itu malah nanya gini ke saya, Mas, sampean itu kalau ibadah itu hari apa saja? Oh, hari ini Pak Dokter, hari ini, saya sebutkan. Jadi beliau, saya ini waktu itu masih aktif jadi anak buahnya, dan beliau adalah orang yang keras, tegas, keras, orang Madura, jujur, tegas, keras, jujur, dan tidak main uang, tidak main. Beliau ini kalau di hari-hari yang saya sebutkan tadi, beliau nggak akan suruh saya untuk membantu beliau. Mas, wifi saya error. Mas, ini itu tidak dilakukannya pada hari-hari yang saya sebutkan itu. Misalnya hari Selasa, Sabtu dan Minggu itu di skip sama beliau. Dia nggak akan nyuruh saya di hari-hari itu. Padahal beliau adalah direktur saya waktu itu, direktur aktif. Sekarang udah pensiun. Dia menghormati hari-hari di mana saya ada acara ibadah. Tapi orang-orang yang nggak tahu apa-apa itu tahunya cuma telepon. Kalau ada pulsa dia telepon, dia nggak mau tahu ada apa. Itu nggak perlu diangkat. Kalau saya, supaya apa? Supaya dia tahu. Dia juga ngerti bahwa apa? Oh, apa ini ada waktu ibadah, ada waktunya ibadah, ada waktu-waktu dia tidak bisa diganggu. Mungkin setelah ibadah tadi saya telepon, ya ada apa? Saya habis ibadah, supaya dia ngerti. Nah, makanya mungkin kita juga perlu membiasakan biar orang-orang nggak ngadain pesta kawinan hari ini. Ini sekedar usul aja sih, nggak diterima ya nggak masalah. Dia apa ngadainnya dari Sabtu. Gitu. Kita perlu punya sikap. Makanya kalau saya sering sharing itu, kemarin saya kan ada acara reuni itu dari Sabtu Minggu ya, dan saya harus bawa beberapa guru dari sini untuk dibawa ke reuni di Malang. Saya tidak bisa ibadah tuh hari Minggu, tidak bisa ibadah di sini maksudnya. Tapi saya juga
harus beritahu ke teman-teman bahwa hari Minggu adalah hari saya untuk beribadah. Makanya di malam saya cari gereja untuk bisa beribadah. Guys, saya izin ya. Mana? Saya mau ke gereja. Saya izin. Di Yeman, teman-teman SMA saya, supaya dia tahu bahwa hari Minggu adalah harinya kita melakukan untuk beribadah. Saya cari di sana gereja. Beberapa itu dapat GBI. Jadi ibadah saya kembali supaya menjadi kesaksian bahwa kita ini bukan orang-orang yang menggampangkan hari-hari ibadah. Masih ada minggu depan kok. Selalu ada hari Minggu tuh di kalender. Gampang minggu depan aja. Kita suka menggampangkan ini. Nanti value-nya tidak dapat Tuhan ini. Bukan jadi orang yang radikal. Sedangkan di negara-negara Cina aja ya, ibadah aja dikatakan di underground, jadi nggak diketahui polisi. Satu hari ada percakapan seorang evangelis penginjil dari Amerika, dia diam-diam menyelenggarakan ibadah underground, tidak diketahui. Lalu dia nanya gini, Bapak Ibu, apa akibatnya kalau kita ketahuan sama polisi kalau kita ini ibadah? Lalu Pak, biasanya kalau ketahuan kita ini dipenjara. Oh iya. Terus siapa yang udah pernah dipenjara? Rata-rata katakan semua Bapak Ibu. Rata-rata semua itu pernah dipenjara semua. Jadi ibadah di sana itu kalau ketahuan polisi di rangkai penjara. Alkitab tidak punya Alkitab kayak gini. Alkitabnya itu sobek-sobekan. Ada seorang ibu, dia hafal beberapa kitab. Tuh, ibu kok hafal? Iya, karena saya pernah di penjara karena ketahuan ibadah. Di penjara itu saya dikasih sobekan Alkitab sama teman saya. Alkitabnya cuma sobekan 1 lembar. Jadi itu saja yang saya baca di dalam penjara sampai hafal. Nah, kita ini begitu bebasnya di Indonesia, enak. Gerejanya nggak diusik orang, nggak dilusui orang. Masa perlu kita coba tinggal di Cina? Ibadahnya harus sembunyi-sembunyi. Masa kita perlu ngalamin dengan mereka? Enggak kan? Makanya kita perlu memanfaatkan setiap momen yang baik. Saya tidak pernah, puji Tuhan beberapa tahun ini saya tidak pernah kekurangan energi baik untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Mau susah, mau uang sedikit, mau lagi sakit, mau banyak kerjaan, saya tidak terpengaruh dengan itu. Saya selalu punya energi untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena dimulai dari pagi hari seperti daun ini, mengatur persembahan untuk Tuhan, menunggu Tuhan. Setiap pagi, dan saya kembali kepada Bapak Ibu, mau ada yang doa malam, ada yang doa pagi, silakan. Yang penting apa? Konsisten. Kenapa? Di setiap doa itu saya ada seorang pendoa mendoakan saya. Dia seorang yang peka sama Tuhan. Katakan ini, Tuhan katakan sebelum kamu bangun itu, misalnya saya bangun jam 4 ya, itu Tuhan itu 1 jam itu saya nunggu di situ. Makanya Tuhan tidak pernah telat. Waduh, makanya saya langsung, kalau saya telat, saya pasang alarm jam 4 lalu saya meleset bangun jam 5,
Tuhan, ampun ya Tuhan, Engkau menunggu saya itu. Kadang kita menyampaikan hal seperti ini, mengesampingkan, meremehkan seperti ini. Kita perlu tahu apa maksudnya. Makanya Tuhan itu tidak pernah terlambat dari 1 jam sebelum kita datang kepada Tuhan, Tuhan ada di situ dan menunggu kita. Makanya kita jangan membuat segala raja itu menunggu kita. Kita harus on time datang. Nah sekarang ya doa jam 4, besok juga doa jam 5, besok doa jam 6. Nah, kita ini orang-orang yang setia. Orang setia itu datang tepat waktu. Kayak ibadah kita ini jam 5 dan kita datang jam 5. Seperti itu. Itu kan makanya kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa mengalami kuasanya, mengalami pertolongannya. Bagi kita yang sakit, minta tolong kepada Tuhan. Kita sedang ada masalah, dimanapun itu, di keluarga, di kantor, dimanapun itu, minta pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Amin. 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 Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan berikan kami iman seperti Daud yang selalu yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dia dan Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa dari Tuhan dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkati firman Tuhan malam hari ini. Amin. Firman Tuhan, mari jadilah pelaku-pelaku firman yang baik, yang berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah mendengar firman Tuhan. Bahasanya kita akan berikan persembahan. Saya akan meminta persembahan menyiapkan dan sebelumnya kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, yang menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Tuhan tempatkan. Biarlah kemampuan daripada Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan urapi dan berkati sembah yang diberikan supaya boleh berguna untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat menjadi terbaik untuk Tuhan.
Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Kamis ada ibadah konser di depan jam 7 malam. Minggu pagi jam 9 ada sekolah minggu, dan kembali sore minggu jam 5 kita kembali di tempat ini untuk ibadah raya. Kami mengharapkan untuk semua boleh berpartisipasi di setiap jam-jam ibadah yang telah tersedia di tempat ini, dan juga untuk senantiasa mengutamakan tepat waktu. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Doa penutup dan doa berkat kami silakan kepada Ibu Gembala. Baik, puji Tuhan semuanya diberkati, amin. Baiklah, kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, supaya kita semua bisa memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita akan banyak mengabaikan waktu-waktu perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini saya juga sangat diberkati ya, dengan mengalami Tuhan. Maka tadi dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan kita juga akan memiliki keyakinan untuk percaya bahwa Tuhan pasti menolong, sehingga mata kita tidak tertuju kemana-mana untuk mengharapkan pertolongan. Tapi ketika datang pergumulan dalam hidup kita, kita akan datang yang terutama berseru kepada Tuhan, amin. Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Haleluya, sebab Kau besar. Terima kasih, haleluya. Mari kita memuliakan, amin. Yeah.
Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini. Tangan Tuhan yang ajaib menolong mereka, memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Bapa kita. Haleluya. Tuhan menolong kami sampai ke tempat ini. Kami percaya pertolongan Tuhan yang ajaib akan menghantarkan kami kembali ke tempat kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atasmu. Dibuatnya hatimu beria-ria, sebab pertolongannya tiba tepat pada waktunya dalam kehidupanmu. Diteranginya mata hati dan pikiranmu, sehingga segala yang tidak benar disingkirkannya dari seluruh kehidupanmu. Dan dibuatnya engkau hidup dalam segala berkat Tuhan. Makan minummu diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan kesehatan dalam kehidupanmu. Diberkatinya apa yang kau kerjakan. Dibuatnya engkau hidup dalam segala kelimpahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali sebentar, saya sampai